Bab 2804. Terus kenapa seorang junior seperti dia tidak bisa berbuat apa-apa di sini? Aku menantikan untuk melihat kemampuannya. Matteo mendengus frustasi. Meskipun Iwan mengalahkannya dengan satu pukulan, dia tidak menyerang dengan kekuatan penuh karena Iwan masih menjadi tamu. Matteo agak kesal karena kalah dari juniornya. Namun ini adalah rumah keluarga Douglas dengan kekuatan bela diri yang tak terhitung jumlahnya ada di sekitar. Sekuat apapun Iwan, dia tidak dapat menimbulkan masalah apapun di sini. Dan Matteo sama sekali tidak merasa khawatir. Ambil ini. Matteo kembali mengerahkan energi aslinya untuk menyerang Iwan dan mencegahnya merawat tetua Douglas. Setelah menyaksikan kebenaran kekuatan Iwan, dia bermaksud memberikan segalanya dan bertekad untuk menyelamatkan tetua Douglas dengan segala cara. Ayah, jangan lakukan itu. Tuan Busnadi sudah berada di tahap yang lunak. Dan dia tidak jauh lagi mencapai tahap menengah yang lunak saat ini. Kamu bukan tandingannya. Jensen terkejut dan segera menghentikan Matteo. Apa? Apakah dia dalam tahap yang lunak? Apakah kamu serius? Kata-kata Jensen mengguncang Matteo dan gendis. Itu benar. Kedua pria di tahap yang lunak dari keluarga Grimstone bahkan tidak bisa mengalahkan Tuan Busnadi. Jensen mengangguk dan melanjutkan menceritakan konflik antara Iwan dan keluarga Grimstone. Apa? Gendis dan Matteo sangat terguncang. Karena banyak kesalahpahaman, Gendis memiliki kesan bodoh terhadap Iwan dan dia tidak yakin bahwa dia adalah pria yang tercela yang membuatnya bingung. Iwan adalah praktisi bela diri yang disegani di tahap yang lunak. Ini sungguh tidak nyata baginya. Dunia praktisi bela diri menghargai kekuatan di atas segalanya. Iwan bisa mencapai tahap yang lunak di usia yang begitu muda. Bakatnya belum pernah terdengar dan tidak ada generasi muda yang bisa menandinginya. Dia adalah salah satu di antara sejuta dan langit adalah batasannya. Seketika pria yang ia benci menjadi seseorang yang terhormat. Gendis pun tertarik. Matteo juga merasakan hal yang sama. Ia tadinya mengira bahwa Iwan berhasil mengalahkannya hanya karena ia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Tidak sampai sekarang dia menyadari bahwa Iwan jauh lebih kuat daripada dirinya dan dia telah meremehkan Iwan. Menurut Jensen, bahkan kedua praktisi bela diri di tahap yang lunak pun tidak dapat menyaingi Iwan. Karena Matteo hanya berada di tahap semi yang lunak, tidak mungkin dia bisa mengalahkan Iwan. Wajahnya memerah dan dia segera menarik energi aslinya untuk menghentikan serangan agar dia tidak berakhir mempermalukan dirinya sendiri. Bab 2805. Tuan Busnadi, Anda adalah tamu di sini. Untuk terakhir kalinya, tolong lepaskan ayah saya dan hentikan pengobatannya sekarang. Jika sesuatu yang buruk terjadi padanya, kemarahan keluarga Douglas akan mengikutimu kemanapun kamu pergi. Matteo memperingatkan. Setelah mengetahui bahwa Iwan berada di tahap yang lunak, Matteo tahu bahwa dia bukan tandingan Iwan. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengancam Iwan dengan kekuatan keluarga Douglas, dengan harapan Iwan akan menyerah. Dengan begitu, Iwan tidak akan bisa menyakiti tetua Douglas. Tuan Douglas, bukan itu yang Anda pikirkan. Tetua Douglas sudah membaik, saya hanya perlu sedikit waktu lagi dan saya pasti akan menyembuhkannya. Jelas Iwan dengan sabar sambil merawat tetua Douglas. Kenapa kamu? Matteo dan Gendis sangat marah. Di bawah perawatan Iwan, tetua Douglas sudah meludahkan darah 2 kali dan kondisinya semakin memburuk. Mereka semua telah menyaksikan apa yang terjadi dan tetua Douglas tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Oleh karena itu, tidak mungkin mereka mempercayai apa yang dikatakan Iwan. Ayah, Tuan Busnadi selalu rendah hati dan dia bukan orang yang sombong. Karena dia tahu bahwa kakek semakin membaik. Mari kita beri lebih banyak waktu untuk fokus merawat kakek. Jensen berkata sambil berpikir. Berbeda dengan Matteo dan Gendis, Jensen mengenal Iwan dan tipe orang seperti Iwan. Baik Matteo maupun Gendis menolak untuk percaya pada Iwan, tetapi Jensen bermaksud memberi Iwan lebih banyak waktu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya.
Tidak mungkin. Jensen, jangan dengarkan dia. Kakek masih menutup matanya dan ternyata tidak responsif sama sekali. Saya pikir dia sudah diambang kehilangan kendali. Jika kita membiarkan orang ini merawat kakek, nyawa kakek mungkin dalam bahaya. Protes Gendis. Baik dia dan Matteo menyerang Iwan dan menciptakan serangan yang cukup besar dan menimbulkan keributan. Jika kondisi tetua Douglas benar-benar membaik seperti yang dikatakan Iwan, dia akan menghentikannya dan Matteo. Namun dia tampak tidak menyadari lingkungannya dan tetap tidak responsif. Ini hanya berarti kondisinya memburuk dan dia tidak dalam posisi untuk peduli tentang apapun. Jika Iwan terus memperlakukannya dengan ceroboh, ini hanya akan membunuh tetua Douglas. Gendis benar, kita tidak bisa membiarkan dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Matteo berkata dengan dingin. Meskipun Iwan terlalu kuat untuknya, ada praktisi bela diri lain di tahap yang muna awal dan menengah di antara para keluarga Douglas. Iwan kalah jumlah karena Iwan dengan keras kepala bersikeras untuk merawat tetua Douglas. Matteo memutuskan bahwa dia tidak akan menunjukkan belas kasihan karena dia ingin menyelamatkan tetua Douglas dari Iwan. Dia dengan tegas menoleh Gendis dan berkata, Gendis, bunyikan alarm dan panggil para tetua. Jika terjadi sesuatu pada kakekmu, keluarga Douglas akan melakukan apapun yang diperlukan untuk memburu Tuan Busnadi. Bab 2806. Tentu, Gendis berkata dan bergegas menuju alarm. Keluarga besar seperti keluarga Douglas sering kali memasang alarm di mana-mana di dalam rumah mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Dalam keadaan normal, semua praktisi bela diri yang kuat akan disiagakan dan dikumpulkan setelah alarm terbunyi. Tapi Jensen ragu-ragu meskipun dia mempercayai Iwan dan ingin memberinya lebih banyak waktu untuk merawat tetua Douglas. Matteo dan Gendis merasa berbeda. Untuk menghentikan Iwan, Matteo bahkan memerintahkan Gendis untuk membunyikan alarm, berniat memulai pertarungan antara Iwan dan keluarga Douglas. Situasinya pasti akan semakin buruk dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Gendis pun bergegas menuju alarm dan hendak menekannya ketika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Berhenti. Tetua Douglas meraung dan tiba-tiba membuka matanya. Tubuhnya tersentak dan energi sejatinya meningkat saat dia naik ke tahap akhir yang muna. Sebelum akhirnya berhenti, Iwan menghela nafas dan menarik energi spiritualnya, menghentikannya pengobatan. Kakek, kamu sudah bangun. Apakah kamu baik-baik saja? Jensen dan Gendis sama-sama gembira. Gendis secara naluriah berhenti. Apa yang dia lakukan saat dia mendengar suara tetua Douglas? Saya baik-baik saja. Tetua Douglas menggelengkan kepalanya dan berdiri. Dengan ekspresi bersemangat di wajahnya, dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak tahu mulai dari mana. Ayah, apa yang terjadi? Apakah kondisimu memburuk? Melihat ekspresi aneh di wajahnya, hati Matteo mencelos. Dia baru saja menyaksikan tetua Douglas meludahkan darah di bawah perawatan Iwan. Oleh karena itu, dia berasumsi bahwa kondisi tetua Douglas memburuk dan dia berada di ambang kehilangan kendali. Seketika dia merasa sangat khawatir dan yang lain merasakan hal yang sama. Mereka semua memandang tetua Douglas dengan prihatin, khawatir Matteo benar. Namun apa yang terjadi selanjutnya mengguncang mereka semua. Tidak, Tuan Busnadi telah menyembuhkanku. Terlebih lagi dia membantuku mencapai tahap akhir yang muna, kata tetua Douglas bersemangat, tidak mampu mempertahankan kondisi ketenangannya. Meskipun dia mempercayai Iwan dan bersikeras menerima perawatan dari Iwan, meskipun ada protes dari Matteo dan Gendis, dia hanya berpikir bahwa dia bisa mencobanya dan tidak menyangka bahwa Iwan akan menyembuhkannya. Yang membuatnya bingung, Iwan menyembuhkannya dalam beberapa masalah dan bahkan membantunya mencapai tahap akhir yang muna. Ini sangat tidak nyata sehingga dia merasa sangat gembira. Bab 2807.
Apa? Kakek, apakah kamu mengatakan bahwa kamu sudah sembuh dan mencapai tahap akhir yang Luna pada saat yang sama? Apakah kami mendengarmu dengan benar? Yang lain tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Karena Jensen dan Gendis terlalu lemah, mereka tidak dapat mendeteksi apapun atau perubahan pada tetua kekuatan Dekles. Saat ketua Dekles naik ke tahap akhir yang Luna, Mateo sebaliknya merasakan perubahan dalam kekuatan tetua Dekles, tetapi terlalu khawatir untuk memikirkannya. Setelah mendengar apa yang tetua Dekles katakan, mereka pun tersadar. Di bawah perawatan Iwan, tetua Dekles disembuhkan dan bahkan berhasil melewati batasan pelatihannya, berhasil mencapai tahap akhir yang Luna. Ini adalah keajaiban yang mereka tidak akan pernah mempercayainya jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kalian tidak salah dengar, tetua Dekles melepaskan energinya. Itu memang tahap akhir yang Luna. Mateo benar-benar terkejut ketika dia mendeteksi tingkat kekuatan tetua Dekles. Tentu saja, Jensen dan Gendis juga merasakan hal yang sama. Karena mereka berada pada level kekuatan yang lebih rendah, mereka tidak dapat mendeteksi kekuatan tetua Dekles dengan jelas. Namun mereka tahu bahwa energi aslinya jauh lebih besar, jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Selain itu, Mateo membenarkannya sehingga semua keraguan pun hilang. Bagus sekali ayah, aku tidak menyangka ayah bisa mencapai tahap akhir yang Luna dengan mudah. Kemungkinannya menguntungkan kita. Mateo sangat gembira dan tertawa kegirangan. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Iwan mengatur hal ini, dia tahu bahwa hanya Bos Barok dan Caleb yang akan mencapai tahap akhir yang Luna di wilayah barat. Jika dia mengecualikan pengawal naga, ayahnya tetua Dekles menjadi orang ketiga di tahap akhir yang Luna di wilayah barat. Dunia praktisi bela diri menghargai kekuatan di atas segalanya. Dengan tetua Dekles mencapai tahap akhir yang Luna, keluarga Dekles akan tumbuh lebih kuat dan mencapai kehebatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Segera keluarga Morrison, keluarga Dekles, dan Bos Barat semuanya berada pada level yang sama. Ini hanya akan menguntungkan keluarga Dekles. Jadi Mateo merasa sangat senang. Tentu saja Jensen dan Gendis juga merasakan hal yang sama. Mereka berdua memahami betapa pentingnya tetua Dekles naik ke tahap berikutnya. Ketiganya yang awalnya mengkhawatirkan tetua Dekles kini diliputi dengan kegembiraan.